Tanpa store ke RDN lagi, kalian bisa tingkatin kekuatan modal kalian sampai 2 atau bahkan 3 kali lipat untuk beli saham. Dan kalau kalian pikir kalian beli saham tanpa menggunakan duit kalian sendiri itu bisa lebih untung, kalian juga benar. Karena sekuritas juga nawarin fasilitas trading limit yang bisa kalian pakai dan bisa dongkrak kekuatan modal kalian sampai 2 atau bahkan 3 kali lipat dari duit yang kalian store ke RDN. Kedengarannya sih keren ya, tapi faktanya banyak yang gugur di saham bahkan sampai habis duitnya, dan secara statistik 70-80% itu gagal di saham. Rata-rata mereka gagal karena mereka nggak tahu apa yang mereka hadapi dan apa yang mereka lakukan. Karena di balik leverage ini ada risiko yang bisa abisin kalian kalau kalian nggak paham cara kerjanya gimana. Jadi limit trading itu adalah fasilitas hutang yang diberikan kepada nasabah oleh sekuritas sebenarnya, yang bisa dongkrak kekuatan modal kalian sampai 2 atau bahkan 3 kali lipat. Jadi kalau misal kalian store ke RDN sebesar 10 juta rupiah dengan fasilitas trading limit ini, kalian bisa belanja sampai 20 juta rupiah nantinya. Tapi ingat, hutang ini adalah hutang jangka pendek banget. Dan kalian yang pakai fasilitas hutang ini cuma dikasih waktu 2 hari aja dan harus dilunasin. Jika lebih dari jatuh tempo dan kalian belum lunasi, maka jelas kalian akan dikenakan penalti. Jadi kalau kalian top up dana 10 juta ke RDN, kemudian ada tambahan lagi trading limit sebesar 1 kali dana yang kalian top up. Jadi kalian bisa belanja sebesar 20 juta rupiah tanpa top up ulang sebesar 10 juta itu tadi. Misal kalian beli saham ABCD sebesar atau seharga 3.500 rupiah per lembar. Asumsikan ya, ini saham ABCD kalian cuma beli pakai cash only, pakai duit yang kalian setor aja. Berarti kalian dapat 28 lot atau senilai 9.800.000 rupiah. Tapi kalau kalian pakai semua nih cash dan trading limitnya, kalian bisa belanja sampai 57 lot, bisa sampai 2 kali lipat dari kekuatan modal kalian atau senilai ya 19.950.000 rupiah. Dan misal si saham ABCD tadi seharga 3.500, kemudian dia naik 200 perak ke harga 3.700 atau naik sebesar 5,7%, kalian ada gain sebesar 560.000 rupiah kalau cuma beli 28 lot atau senilai duit yang disetor aja di RDN. Tapi ketika kalian belinya pakai limit semua-muanya dipakai sebesar 57 lot, gain kalian 1.140.000 rupiah. Untungnya double-double tuh, 2 kali lipat. Ini bisa sangat membantu sekali buat trader yang intraday trader atau scalper gitu ya, karena mereka ambil spare-nya itu atau capital gain-nya dikit-dikit, persentase kenaikan harganya biasanya nggak terlalu gede incernya, maka dengan leverage ini kekuatan modal dia akan jauh terdongkrak dan keuntungan dia juga berlipat-lipat. Nah, tapi ini sisi manisnya. Ada sisi negatifnya yang bisa ngebunuh kita semua kalau kita nggak ngerti apa ini sebenarnya leverage, apa itu sebenarnya trading limit, dan gimana cara kerjanya. Balik ke contoh yang tadi, di saham yang dibeli di harga 3.500 per lembar, misal ternyata dia nggak naik tuh, malah turun 200 rupiah, turun 5,7% ke harga 3.300. Maka kalau kalian belinya 28 lot atau senilai duit yang cuma disetor di RDN, semampunya duit yang disetor di RDN, maka kalian ada kerugian sebesar 560.000 aja. Tapi kalau kalian belinya 57 lot atau cash plus trading limitnya itu dipakai semua, maka capital loss kalian adalah senilai 1.140.000 juga. Jadi berlipat juga tuh ruginya. Nah, kemudian risiko yang menghantui trader yang pakai trading limit dan yang nggak ngerti apa yang dia lakukan adalah nggak cuma stop sampai sini ya. Misal ternyata si saham ABCD ini besoknya lanjut turun, tapi turunnya ARB gitu ya. Turun ARB dari 3.300, ARB-nya per video ini dibuat ARB masih 15%, jadi turun 15%.
di harga 2810. Maka kalau kalian cuma beli 28 lot atau senilai duit yang di store ke RDN, kerugian kalian 1,3 jutaan. Jadi dari 560.000 ditambah 1.372.000, total kerugian kalian ada 1.932.000. Beda cerita nih kalau belinya pakai limit 57 lot senilai 19.950.000 tadi. Yang tadi waktu harga turun 200 dari 3.500, kalian ada rugi 1.140.000. Kemudian harga turun lagi ARB di harga 2810, minus kalian bertambah 2.793.000, jadi totalnya 3.933.000. Nah, dari sini dulu ya, sisa modal kalian kalau misal kalian belinya cuman pakai kekuatan dana yang kalian store aja ke RDN, dana kalian sisanya 8 jutaan nih. Kalau asumsikan di sini kalian bisa jualan dan kejual. Tapi ketika kalian pakai limit, dana kalian tuh cuma tersisa 6 juta. Kenapa? Karena kalian belinya pakai leverage, modal kalian terdongkrak, kalian belanja 28 lot plus tambahan kekuatan modal lagi dari trading limit atau fasilitas hutang dari sekuritas, yang jadinya total 57 lot ketika harganya turun sampai 2.810, yang tadi belinya di 3.500, minusnya jadi 3.933.000, dana kalian sisa 6 jutaan. Maka drawdown kalian kalau pakai trading limit di saat itu sebesar hampir 40% ya, 39, sekian persen. Itu gede. Misal kalian kejual di sini nih, untuk balikin drawdown sekian, kalian eh, untuk balikin drawdown 39%, kalian butuh lebih dari 40% supaya modal kalian balik lagi ke 10 juta. Nah, resikonya nggak berhenti sampai sini ya. Misal kalian nggak bisa jualan di sini nih, 2810 nggak bisa jualan, harga lanjut ARB lagi. ARB lagi turun 15% lagi ke 2390. Maka ada tambahan minus kalau beli nggak pakai limit, beli sekuat modal yang ada di RDN, minusnya bertambah 1.176.000 dan total minusnya jadi 3.100.000-an. Dana di RDN otomatis sisa 6 juta, 6,8 lah ya, 6 jutaan lebih, hampir 7 juta masih ada banyak. Minusnya 30%-an. Tapi ketika kalian belinya 57 lot, cash plus limit dipakai semuanya, dan harga turun sampai 2390, minusnya bertambah 2394.000 atau 2.394.000, dan minusnya atau kerugiannya totalnya jadi 6.327.000. Kebayang ya, dananya sisa berapa dari yang tadi 10 juta di store, ada minus segini nih. Berarti modalnya sisa 3 jutaan. 3.600.000 sekian. Jadi drawdown-nya ini udah 60%. Risikonya lagi nggak stop sampai di sini loh. Bayangin kalau ternyata setelah ini sahamnya suspend, nggak bisa dijual. Memang stop di sini kerugiannya, nggak bertambah lagi. Tapi apa jadinya kalau misalnya ketika suspend dibuka, harga lanjut drop sampai minusnya nanti melebihi angka yang kita store ke RDN. Otomatis kalian harus nambah tuh, mau nggak mau kalian harus bayar lagi ke sekuritas. Bukan cuman bayar sejumlah yang terhutang, tapi harus dihitung juga penalti dari awal kalian beli sampai kapan kalian berhasil jualan dan bayar. Jadi risikonya bukan sampai berhenti di rugi, tapi bisa sampai berlipat-lipat, bahkan sampai habis atau minus. Kalian harus terpaksa store. Beruntung kalau misalnya di sini nih bisa jualan dan memang rugi ya, rugi 6 jutaan ya, 6,3. Tapi masih ada sisa duit 3,6-an lah, 3,6 juta. Kalau dijual ya sisa duit tinggal segini.
Kalian nggak perlu store ke sekuritas lagi. Kurang lebih ya, ini asumsikan hitungan-hitungan kasar, kurang lebih sisa segini, kalian nggak perlu store ke sekuritas lagi, pasti nanti akan dikurang-kurangi juga dengan penalti dan segala macam. Jadi leverage atau trading limit itu memang bisa jadi pisau bermata dua, tapi bukan berarti kalian nggak bisa pakai itu leverage dengan minim resiko. Jadi kalian bisa pakai trading limit dengan minim resiko kalau kalian bukan beli saham untuk disimpan atau invest jangka panjang. Yang kedua, kalian adalah scalper atau ya mungkin intraday trader, oke lah. Jadi kalian beli saham hari ini dan hari ini juga clear, nggak di bawah minus. Dan yang ketiga, kalian bisa beli pakai limit kalau memang kalian nanti mau top up. Jadi belum sempat top up, mau beli saham, ya udah pakai limit dulu dan nanti top up. Di market yang penting bukan seberapa besar modal kalian, tapi gimana kalian kelolanya. Kalau kalian butuh teman diskusi tentang saham atau update informasi tentang market, join Cuan Community di Telegram, dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube Cuan Community, juga follow IG dan TikTok kami juga ya. Udah.